Jadi orang masjid itu tidak pernah mengenal takut, walam yakhsha illallah, tidak takut. Orang masjid tidak akan pernah galau, tidak. Selagi dia tunduk patuh kepada Allah, Allah akan memuliakannya. Jadikanlah masjid itu tempat mengekspresikan kasih sayang sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka kita sediakan waktu itu meja. Jadi kalau di rumah kita ada sisa nasi dan lauk bungkus saja, bawa ke masjid, taruh di meja itu. Barangkali ada tetangga yang belum sarapan, dia tinggal ngambil aja. Ya. Barangkali di rumah kita ada pohon pisang masak, mau jual tidak sampai hati, kita ambil mungkin dari setundun itu sisir yang lain bisa masak, bawa ke masjid. Barangkali ada orang yang sering lewat halaman rumah kita melihat pisang tapi tidak punya uang untuk membeli, dia bisa menikmati pisang dari. Jadikanlah masjid itu tempat mengekspresikan kasih sayang sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Letakkanlah, kalau kita punya sisa uang, taruhlah ke masjid, nanti dimanfaatkan untuk mereka yang membutuhkan uang. Maka ketika jamaah masjid ini terbentuk, orang ke masjid itu merasa nyaman, merasa terlindungi, terayomi, maka otomatis masjid akan dicintai. Sehingga tidak perlu banyak kita itu berbusa-busa dalam khutbah ceramah mengajak orang berjamaah ke masjid, tapi orang dengan sendirinya akan merasakan pentingnya hadir di masjid. Nah, maka jamaah subuh menjadi meningkat. Ketika Ramadan, masjid-masjid yang lain sepi karena sesudah Idul Fitri itu orang nggak ke masjid, imamnya tidak mendatangi, tidak merawat, kok tidak ke masjid lagi. Jamaah lain juga tidak peduli, gitu ya. Coba kalian, alhamdulillah, subuh masih tetap. Maka di dalam surah Ibrahim itu Allah menyatakan, ya, mengisahkan tentang Ibrahim. Ketika Ibrahim diperintahkan hijrah dari Hebron, Palestina ke Bakkah, sampai di Bakkah dia lihat tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada air. Ibrahim diperintahkan Allah ke situ membawa istri dan anaknya yang masih kecil. Apa yang diminta Ibrahim pada Allah? Bukan air, bukan tanaman, tapi yang diminta satu. Ya. Ketika Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan aku dan anak keturunanku di lembah yang tidak ada air, tidak ada tanaman yang tumbuh ini, tetapi dekat dengan rumah-Mu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah. Maka ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku itu orang yang menegakkan sholat. Maksudnya meramaikan masjid dengan sholat berjamaah, bukan mengerjakan sholat. Ya. Kalau mengerjakan sholat itu di rumah. Jadi yang menegakkan sholat itu ya berjamaah, di masjid itu namanya menegakkan sholat. Kalau sholat wajibnya di rumah itu belum menegakkan sholat, baru mengerjakan sholat. Yang kedua, waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati manusia itu untuk ingin mendatangi
tempat ini, mengunjungi anak turunku di sini. Yang ketiga, warzuq ahlahu minat tamarat, maka berikanlah rezeki kepada anak turun kami bermacam-macam buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur. Ini surah Ibrahim ayat 37 ini menjadi rumus memakmurkan masjid. Jadi kalau masjid kita ingin makmur, yang pertama kali adalah membuat gerakan sholat berjamaah di masjid. Sudah sholat berjamaah, dijamaahkan di jamaah masjid, maka otomatis itu nanti rumus kedua muncul apa? Waj'al af'idata minan nas tahwi ilaihim. Allah akan menggerakkan hati manusia untuk datang. Ini siapa kenal kampung Jogokarian dulu? Apalagi masjidnya. Ya, dulu yang terkenal ya masjid itu Jogja itu Suhada sama Sudirman. Sudirman itu Suhada 2. Ya. Setelah itu muncul masjid kampus, belum ada masjid waktu itu, aktivitasnya di gelanggang mahasiswa. Sudah, Jogja itu masjid itu yang dikenal hanya 2 saja. Tapi ketika gerakan Aqimis Sholah ini kita lakukan, dari mulut ke mulut, kalau layat itu subuh Jogokarian tuh kayak Jumatan. Nah, orang pada berdatangan sampai hari ini dah. Sampai Masjid Jogokarian sekarang ditetapkan sebagai destinasi wisata nasional untuk wisata religi oleh Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Karena angka kunjungannya cukup tinggi. Bahkan di masa PPKM itu pengunjung ke Masjid Jogokarian lebih banyak dari pengunjung ke Pantai Parangtritis. Ya. Artinya sudah menjadi salah satu destinasi. Itu bukan tujuan kita, tetapi itu konsekuensi logis dari rumus yang pertama. Makanya di Mekah, di Madinah itu ketat sekali pemerintah menjaga wilayatul hisbah. Di sana kalau waktunya menjelang adzan, semua perkantoran harus tutup supaya semuanya melaksanakan sholat berjamaah. Sebab kalau nanti Masjidil Haram itu jamaahnya sepi, tidak ada orang akan bergerak datang ke sana. Itu sudah rumusnya begitu. Jadi ketika masjid itu jamaahnya itu tegak, Allah yang akan mendatangkan orang ke masjid. Otomatis dengan kedatangan mereka, warzuq ahlahum, mereka membawa rezeki, membawa rezeki. Maka masjid akan jadi sumber kesejahteraan tadi. Ya, dari infak yang cuma semula 8.640 tahun bisa mencapai 12 miliar. Dulu zakat mal itu pembayarnya hanya 19 orang muzaki. Zakat malnya setahun hanya 5 juta. Sekarang yang membayar zakat 659 muzaki. Zakat malnya mencapai 3,2 miliar. Jadi saya kira mari kita kembangkan gerakan ini dari merawat masjid dengan resik-resik. Sekarang ayo kita rawat jamaahnya, gitu, ya. Kita tingkatkan, tidak hanya merawat bangunannya, tapi kita mulai merawat supaya jamaah itu bergairah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di semua masjid. Jadi gerakan ini kita kembangkan, membangun peradaban baru melalui masjid. Insya Allah nanti sebagaimana prediksi para ulama-ulama Robito Alam Islami pada tahun 1980, bahwa abad ke-15 Hijriah ini adalah abad kebangkitan dunia Islam.
Dan bangkitnya dunia Islam tidak lagi dari Arab, dari Persia, dari Turki, ya, karena berlaku hukum siklus kejayaan sebagaimana dalam isyarat mimpi Nabi Yusuf, 7 tahun gemuk, 7 tahun kemarau. Jadi 7 abad umat Islam itu memimpin peradaban dunia, 7 abad umat Islam tenggelam. Jadi abad ke 1 sampai ke 7 Hijriah itu umat Islam memimpin peradaban dunia. Itu digilir dari bangsa ke bangsa. Bangsa Arab hanya memimpin dunia Islam itu 100 tahun saja. Bergeserlah kepemimpinan dunia Islam ke bangsa Persia. Maka hari ini kita bisa melihat masjid-masjid kita semuanya meniru bangunan Persia, lengkung. Kalau bangunan Arab itu kubus ya, kayak Ka'bah itu kotak-kotak atau kemah-kemah itu. Jadi masjid bangunan lengkung itu adalah budaya Persia. Kemudian masjid pakai menara. Menara itu ketika umat Islam menaklukkan bangsa Persia, orang-orang Majusi itu dulu menyembah api itu dengan bangunan tinggi, tempat meletakkan nabi sesembahan, maka disebut manaro, tempat meletakkan nabi pujaan. Nah, oleh Islam menara itu tidak dibongkar, tetapi digunakan untuk melaungkan azan dan menghiasi masjid. Sekarang hampir masjid-masjid itu maunya punya menara, tidak meniru Nabi tapi meniru Persia. Ya. Padahal kita dulu tidak punya sejarah menyembah api. Lahirlah kemudian para penulis hadis. Tidak satu pun penulis hadis itu orang Arab, tidak ada. Imam Bukhari itu orang mana? Haris. Haris itu Rusia, di wilayah Persia itu zaman dulu. Sekarang ada di Rusia. Imam Muslim, ya, Imam Baihaqi, namanya tapi bukan orang Arab semuanya, ya. Itu orang-orang Persia, ada dari Rusia, dari mana. 150 tahun bangsa Persia memimpin dunia dengan Islam. Surut, muncullah bangsa India. Bangsa India memimpin dunia Islam, memimpin seluruh dunia. Maka kemudian orang-orang India masuk melalui Andaman ke Aceh, mengenalkan Islam. Melalui Uighur, Cina, India, ya, Cina, India, masuk ke Andaman. Makanya ahli agama di Indonesia tidak disebut dalam bahasa Arab, tapi disebut dalam bahasa Uighur itu, kiai. Ya, kiai itu bukan bahasa Arab, ya. Itu bahasa perbatasan India dan Cina. Kiai itu berjalan, kiai itu orang yang berjalan menyebarkan agama. Muridnya tidak disebut tulab atau ya toliban, gitu. Tapi disebut santri dari kata santar, ya. Siapa? Para pembaca sastra, ya, yang belajar kitab. Ini semuanya kan karena pengaruh kejayaan India. Ketika India memimpin peradaban Islam sekitar 100 tahun. Bangsa India runtuh, muncullah Turki. Bangsa Turki memimpin peradaban dunia dengan Islam. Turki itu simbolnya adalah bulan bintang. Kalau bendera Nabi
itu bulan sabit, bukan bulan bintang. Ya. Maka masjid itu ada bulan bintang, itu pengaruh Turki. Kalau Rasulullah itu hanya bulan sabit, tidak ada bintangnya. Ya. Jadi 7 abad, Arab 100 tahun, Persia 150 tahun, India 100 tahun, Turki 150 tahun. Turki tenggelam dalam kegelapan setelah bangkitnya nasionalisme Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, kekhalifahan dihapuskan, ya. Sejak itulah kaum muslimin terpuruk sebagai bangsa yang kalah. Sudah saatnya sekarang umat Islam dunia bangkit, tapi Arab sudah, Persia sudah, India sudah, Turki sudah. Kira-kira dari mana? Para ulama tahun 80 dalam Kongres Sirobito Alam Islami, mereka berpendapat bangsa mu'alaf Indonesia ini yang akan memimpin dunia Islam ke depan. Kita ini mu'alaf, karena Turki runtuh baru masuk Islam ke Indonesia. Jadi ya, keruntuhan Turki membawa hikmah, ya, para pendakwah itu kemudian datang ke Indonesia mengenalkan Islam di sini. Nah, sekarang tanda-tanda bangsa Indonesia itu akan menjadi pemimpin dunia Islam sudah terlihat. Yang pertama, jumlah pemeluk Islam di Indonesia dari sisi prosentase terbesar di seluruh dunia. Yang kedua, jumlah bangunan masjid di Indonesia paling banyak dibanding negara-negara di seluruh dunia. Tidak ada negara yang punya masjid lebih banyak dari Indonesia. Kemudian penindasan oleh kekuasaan Indonesia terhadap kaum muslimin itu tidak pernah berhasil. Bagaimana dulu di Orde Lama dengan PKI menindas kaum muslimin bisa keluar dan menjadi pemenang. Orde Baru menindas Islam, dai ditangkapi, orang pakai jilbab nggak boleh jadi PNS, tidak boleh sekolah di sekolah negeri. Sekarang bahkan istri tentara, bahkan anggota TNI Polri berjilbab, nggak bisa dilawan. Ya. Sekarang ini upaya memojokkan Islam terus menerus, sebentar lagi turun itu. Selesai sebentar lagi itu. Selesai. Kekuasaan yang menindas Islam semakin galak terhadap Islam, semakin cepat turun. Ya. Allah tidak akan membiarkan yang menindas Islam itu akan terus menerus diberikan kewenangan dan kekuasaan, itu tidak bisa. Umat ini sedang diuji untuk menjadi bangsa yang akan memimpin peradaban dunia. Ya, jadi sering orang, Pak Ustadz kondisi kita begini-begini, ekonominya, politiknya begini. Kalau saya bergembira, artinya apa? Saatnya kita ini segera bangkit. Itu sudah hukum alam. Semakin gelap malam, berarti semakin dekat fajar menyingsing. Itu. Tapi kadang-kadang orang yang berada dalam kegelapan malam itu rasanya kok nggak siang-siang itu. Padahal itu sudah hukumnya. Kalau malam itu makin gelap berarti fajar semakin dekat. Ya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia. Yang penting kita itu berada dalam kebenaran, kebaikan, istiqomah. Kemenangan itu Allah akan menggilirkan,
bukan hasil kerja kita. Kerja kita adalah melakukan kebaikan di mana saja, kapan saja, ya. Maka Allah lah yang akan menggilirkan kejayaan di antara umatnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kejayaan akan dipergilirkan di antara manusia. Ya, kalau Allah menghendaki, siapa aja diberi giliran. Maka kita hanya berdoa, Kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi orang masjid itu tidak pernah mengenal takut, walam yakhsha illallah, tidak takut. Orang masjid tidak akan pernah galau, tidak. Selagi dia tunduk patuh kepada Allah, Allah akan memuliakannya. Kalau politisi, analis, wah itu menghitung. Dulu tahun 80-an itu seminar-seminar di perguruan tinggi itu menggambarkan tahun 2000 pesantren akan hilang. Karena buta huruf Al-Quran di mana-mana. Siapa yang mau masuk pesantren baca Quran nggak bisa. Ternyata tahun 90 muncul TK Al-Quran di mana-mana. Sekarang pesantren lebih banyak daripada tahun 80-an. Anda bisa bayangkan itu. Dulu digambarkan oleh para ahli, para akademisi, ya, coba baca Litbang Kementerian Agama itu meramalkan pesantren tahun 2000. Itu tahun 80 itu. Pesantren akan hilang dari Indonesia. Ternyata sekarang jumlah pesantren semakin banyak. Allah itu punya cara tersendiri. Maka kalau kita melihat keadaan dunia itu melalui analis politik, analis sosial ekonomi, hati menjadi sumpah. Tapi kalau kita kembali baca Al-Quran, Quran itu memberikan kegembiraan. Ya. Maka kalau ingin hidup ini tenang, senang, bahagia, lebih banyak baca Quran daripada baca media sosial yang lain. Ya. Maka insya Allah jangan khawatir, jangan cemas, kembangkan terus gerakan RMM ini, diperluas baik dari sisi wilayah dakwahnya tapi juga dari sisi kualitatif. Tidak hanya merawat bangunan, ayo coba kita ikut merawat jamaah masjidnya ini. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal kebangkitan Islam di Indonesia. Ya. Siapa dulu yang menggambarkan akan muncul orang-orang yang bangga menjadi tukang resik-resik masjid. Ya. Sekarang muncul di mana-mana menjadi satu fenomena. Ya. Hari ini kita dihimpunkan karena satu kesamaan yang kita cintai, yaitu masjid. Artinya sama-sama kita itu mudah-mudahan digolongkan mu'allakun qalbuhu bil masajid. Nanti kita berhimpun seperti ini di bawah perlindungan Allah di padang mahsyar yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hada wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.